Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas prediksi soal pengelola layanan operasional untuk part yang kedua. Silahkan ditonton part yang pertama. Tapi sebelum kita masuk pada soal, silahkan support channel Kakak dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Oke teman-teman, kita mulai dengan soal yang pertama. Pengelola layanan operasional dapat memastikan bahwa yang direncanakan memiliki kemungkinan keberhasilan yang tinggi dan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat dengan cara A. Melakukan perhitungan keuntungan dan kerugian yang komprehensif, B. Menggunakan kata sandi yang kuat, C. Membatasi akses pengguna, ataukah D. Melakukan backup data. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi A. Melakukan perhitungan keuntungan dan kerugian yang komprehensif. Adapun pembahasannya, pengelola layanan operasional dapat memastikan bahwa yang direncanakan memiliki kemungkinan keberhasilan yang tinggi dan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat dengan cara melakukan perhitungan keuntungan dan kerugian yang komprehensif. Ini mencakup perhitungan potensi keuntungan yang bisa didapatkan dan juga potensi kerugian atau risiko yang mungkin timbul. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kita lanjutkan. Dalam melakukan perencanaan yang baik, selayaknya memenuhi beberapa syarat, yakni tidak rumit dalam menjalankannya dan benar-benar bisa dijalankan. Syarat ini merupakan bagian yang disebut dengan A. Terintegrasi, B. Fleksibel, C. Detail, ataukah D. Sederhana dan aplikatif. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi D, sederhana dan aplikatif. Adapun pembahasannya, perencanaan yang baik seharusnya memiliki beberapa syarat, yakni yang pertama stabil, mempunyai tujuan yang jelas dan tidak berubah secara drastis setiap waktu. Kemudian sederhana dan aplikatif, tidak rumit dalam menjalankannya dan benar-benar bisa dijalankan. Detail maksudnya memuat analisis pada pekerjaan yang dilakukan. Fleksibel maksudnya bisa berubah mengikuti perkembangan yang terjadi. Seimbang antara tanggung jawab dan tujuan yang selaras pada setiap bagian. Kemudian memperhatikan sumber daya yang tersedia agar dapat digunakan secara efektif dan tepat guna. Dan yang terakhir, terintegrasi. Maksudnya rencana terintegrasi dan dikomunikasikan dengan baik oleh semua pihak. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Kita lanjutkan. Pemahaman atau pengertian yang dimiliki oleh seorang pengelola layanan operasional tentang apa yang menjadi esensi dari peran mereka, termasuk tugas dan tanggung jawab, serta ekspektasi yang terkait dengan peran tersebut, merupakan pelaksanaan peran seorang pengelola layanan operasional yang merujuk pada A. Konsep peran, B. Harapan peran, C. Pelaksanaan peran, atau D. Netralitas peran. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi A. Konsepsi peran.
Adapun pembahasannya, dalam pelaksanaan peran seorang pengelola layanan operasional ada beberapa komponen yang terlibat. Yang pertama ada konsepsi peran. Ini merujuk pada pemahaman atau pengertian yang dimiliki oleh seorang pengelola layanan operasional tentang apa yang menjadi esensi dari peran mereka, termasuk tugas, tanggung jawab, dan ekspektasi yang terkait dengan peran tersebut. Yang kedua, harapan peran. Ini mencakup harapan-harapan yang ditetapkan oleh individu itu sendiri atau oleh pihak lain yang terkait dengan bagaimana peran tersebut seharusnya dilaksanakan. Ini bisa berupa harapan internal atau eksternal. Dan yang terakhir, pelaksanaan peran. Ini adalah individu yang secara aktif menjalankan atau melaksanakan peran tersebut dalam interaksi dengan masyarakat atau pihak lain yang terlibat dalam proses. Dengan memiliki pemahaman yang jelas tentang konsep peran dan harapan peran, seorang pengelola layanan operasional dapat lebih efektif dalam menjalankan peran mereka dalam praktik sehari-hari. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kita lanjutkan. Dalam merancang sebuah program bimbingan kesehatan kerja, salah satu langkah yang paling umum dilakukan adalah menjelaskan latar belakang atau konteks dari program. Langkah ini merupakan bagian dari A. Pendahuluan, B. Tujuan kegiatan, C. Masalah, ataukah D. Cara mencapai tujuan. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi A, pendahuluan. Adapun pembahasannya, dalam merancang sebuah program bimbingan kesehatan kerja, langkah-langkah yang paling umum adalah yang pertama pendahuluan. Menjelaskan latar belakang atau konteks dari program, kemudian ada tujuan kegiatan, yakni menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut. Yang ketiga, masalah, yakni mengidentifikasi masalah-masalah atau tantangan yang ingin diatasi melalui program. Dan yang terakhir, cara mencapai tujuan, yakni merencanakan strategi atau metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, urutan yang benar dari gambaran isi program pembimbingan kesehatan kerja adalah pendahuluan, tujuan kegiatan, masalah, dan cara mencapai tujuan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Kita lanjutkan. Dalam konteks pengelola layanan operasional, kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan dapat melibatkan berbagai faktor, baik yang bersifat perilaku maupun non-perilaku. Di bawah ini, yang termasuk ke dalam faktor non-perilaku adalah A. Kondisi lingkungan fisik, B. Sikap, C. Perilaku, ataukah D. Pengetahuan. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi A, kondisi lingkungan fisik. Adapun pembahasannya, dalam konteks pengelola layanan operasional, kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan dapat melibatkan beberapa faktor, baik yang bersifat perilaku seperti sikap, perilaku, pengetahuan, maupun non-perilaku seperti kondisi lingkungan fisik. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini dirasa bermanfaat untuk kalian, silakan share video ini ke teman-teman kalian supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.